apa? Jangan mau dia apa? Jangan mau dibimbing pula jadinya. Enggak, apakah sama atau tidak itu aja dulu. Hasan, saya tidak mengambil ayat ini. Dia yang menampilkan, dia yang membuktikan. Itu asas hukum. Baik. Sebentar dulu, saya counter dulu. Ini Bang Don, sebentar dulu Bang Don. Baik. Jadi gini, menurut Bang Don ini, Bang Yordan, karena dia tidak membawa ayat ini, jadi dia tidak mau mengcounter ayat ini. Baik, Kak, bagaimana ketika Bang Yordan dengan Bang Yordan, saya bertanya dulu, kita membawa ayat atau Bang Yordan membawa ayat yang dibacakan oleh dia tadi. Di mana tadi Pak Don? Di mana? Saya buka tadi di Yesaya 44 ayat 6. Baru dikonfirmasi. Yesaya 44 ayat 6. Ayat 6. Ya. Dikonfirmasi Yesus di kitab Wahyu tadi. Ya, akulah yang pertama dan kemudian. Walaupun kitab Wahyu itu pandangan Yohanes ya. Nggak usah lah mau pandangan siapa, tapi itu perkataan Yesus di kitab itu. Baik. Imani saja. Baru teman-teman Yesus juga mengatakan bahwa yang mengutus malaikat, yang mengutus nabi, itu perkataan Yesus di situ juga di Perjanjian Baru. Ya, dia mengutus nabi. Jangan terlalu banyak ayat, nanti kita bingung. Hanya Allah yang bisa mengutus nabi. Ya, udah sebentar lu Pak ini bagaimana tuh? Silakan. Udah bagaimana? Udah, silakan Bang Yordan, Pak Juan. Oh, saya tutup dulu yang ini. Gimana? Coba saya mau dengar. Raja Hizkia, tunjukkan. 446 ya. Coba bacakan di Bibelmu itu, kulihat beda atau tidak. Jangan sampai beda. Tak injang kau. Gak usah lah mau beda-beda apa, semua ini kita sama, tinggal buka Google. Ya, kita ini orang Google semua kok, hanya komen kata-kata saja. Ya, jujur aja lah. Emang Bapak boleh jujur? Enggak, Anda meragukan. Di mana belajar jujur, Pak? Meragukan. Ya, buat baca ini. Bukankah selama ini hidup Bapak penuh kebohongan gitu? Wah, nggak usah narasi-narasi lain lah Pak Zain. Ya, kita diskusi yang lurus-lurus saja lah. Ya, kita pakai data di sini. Kalau sudah kau belokkan. Silakan Pak ini bernarasi ulang Pak, itu tentang siapa? Silakan Pak Don Juan, itu sudah ditampilkan ayatnya oleh Bang Yordan, silakan. Saya baca ulang ya, Anda dengar baik-baik ya. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Di Perjanjian Baru, Yesus mengatakan lagi, dikonfirmasi di kitab Wahyu, dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Apa enggak sama itu di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Ini Yesus sudah lahir atau belum? Di Yesaya 446. Itu Yesus kan itu mengatakan, tahu Yesus kenapa sampai dibenci sama kalian orang Yahudi? Karena dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Makanya orang sebelum Yahudi Abraham ada, aku sudah ada. Kalau sebelum Abraham itu siapa? Sebelum Abraham itu siapa? Sebentar, dengar dulu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti sebelum ada ciptaan manusia, dia sudah ada. Makanya beda tadi kalau kamu bilang sebelum Adam ada, aku sudah ada. Ini sebelum Abraham. Sebentar kau, jangan kejang-kejang. Jadi orang Yahudi tidak terima kalian itu sampai Yesus dilempari batu. Karena dia mengatakan, Yesus mengatakan seperti itu, seperti dia mengatakan dia itu ada Allah. Adalah Allah itu. Begitu orang Yahudi tidak terima perkataan itu. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti Adam duluan dong. Kan Adam ke muka. Sebelum Abraham, bukan Adam. Saya kasih tahu. Maksudnya di situ. Adam sudah ada duluan sebelum Abraham. Manusia. Dengar. Maksudnya sebelum ada penciptaan manusia. Ya, jadi dia sudah ada. Mana dalilnya? Di situ dikatakan akulah yang awal dan terkemudian. Itu dikatakan di situ. Ya, akulah yang terdahulu. Berarti sebelum Abraham. Pak Don Juan, itu di Wahyu berapa Pak Don Juan?
Pak Don itu Dikonfirmasi Yesus di iya itu Wahyu berapa? Itu Wahyu berapa? 22 ayat 13. Yesus mengkonfirmasi Coba bacakan lagi. ulang. Coba Aku bacakan ulang. Bacakan ulang, artikulasinya yang bagus. Sebentar, dengar ya. Aku ulang lagi ya. Jangan Dikonfirmasi lagi tipu-tipu. Yesus mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, sama seperti dikatakan di kitab Yesaya tadi. Lanjutkan. Ya jelas. Baik. Begitu. Baik, jadi permasalahan Pak Don bahwa dia mengkonfirmasi yang di mana ini yang merujuk ke kata yang sama. Di Yesaya tadi. Ya kan Sahabat pandang. Baik. Aku yang terkemudian itu di Yesaya 44 ayat 6. Enggak nyambung. Dikonfirmasi lagi di kitab Baik. Wahyu. Akulah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Baik, berarti perkataannya di kata awal dan akhir di situ ya, merujuk kepada Tuhan gitu. Ya Ya. iyalah. Enggak nyambung, Baik. jangan sembung bawa Baik. celurit. Oke, boleh Baik. saya menjawab. Izin saya menjawab boleh? Silakan. Ya, ini firman Allah memberitahukan kepada mereka ya. Jadi di sini memang benar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, selain Allah itu sendiri. Begitu. Ya betul. Akulah yang awal dan Ya, Tuhan itu bukan kemudian, Yesus. betul kan? Bang, Ya, gini Bang. Bang Donjuan, Yesus gini, Bang mengatakan Donjuan. lagi di perjanjian baru. Iya, dia ulang lagi kata itu. bentar. Bang Donjuan, jika kamu membawa Wahyu 1 nomor 8, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Sekarang saya tanya dulu, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Yang maha kuasa siapa? Pemberi atau yang diberi? Aduh, itu jauh dari itulah, dari perkataan. Waduh. tadi. Aku ada awal Yang dan maha akhir. kuasa di sini siapa? Pemberi atau yang diberi? Itu Berbohong firmannya tertawa Tuhannya itu, Yesus berbohong yang tertawa. disampaikan oleh Yesus. Aduh, ayat yang Jangan. tadi Jawab dulu, Bang. Akulah yang Yang, Pak awal. Donjuan. yang maha kuasa di sini Sebelum siapa? Pak Yang memberi Pak kuasa Juan, Pak atau Juan, yang Pak diberi Juan. kuasa? Pak Gak Juan. usah siapa yang diutus, siapa yang mengutus. Waduh, kocak ini Oten. Saya Nah, jadi bertanya saya menjawab bagus ya. loh. Bahwa di Kepadaku. Yesaya 4:46 ini ada beberapa ayat yang harus diteruskan, jangan baca separuh-separuh. Nah, tadi Yesaya ini dia sangkutkan dengan Wahyu itu tidak sangkut pautnya dengan ayat-ayat yang lain. Ya, mau saya bacakan ulang ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian, tiada Allah selain daripadaku. Ya. Oke, kita lanjut di Yesaya 4:3-11. Akulah Tuhan dan tiada juru selamat selain daripadaku. Artinya ya, Dialah Tuhan satu-satunya yang tiada lain dari yang Dia berikan utusan-utusan. Kita lanjut lagi di Yesaya 4:8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku ya. Ini dia bertanya kepada utusan-utusannya, ya, atau nabi-nabi atau rasul-rasul. Kamulah saksi-saksinya ya. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Ya, itu dia bertanya kepada saksi-saksinya. Tiada gunung, batu yang lain tiada ku kenal. Oke, lanjut lagi di Yesaya 45:6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tiada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tiada yang lain. Ini firman Allah yang berkata kepada utusan-utusannya supaya bersaksi ya. Yesaya 45 dan 21. Beritahukanlah dan kamu kemukakanlah alasanmu ya. Biarlah mereka berunding bersama-sama siapakah yang menggambarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukan dari sejak dahulu. Bukankah aku Tuhan, Tuhanmu ya? Tiada yang lain, tiada Allah lain, karena aku Tuhan Allah yang adil dari juru selamat. Tiada yang lain kecuali aku Tuhanmu. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Dengar ya, Yordan.
Itu kan saya tidak mengatakan Yesus di situ. Itu perkataan Allah, ya. Perkataan Allah di Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, ya. Kemudian dikonfirmasi Yesus di kitab Wahyu, ya, akulah awal dan yang akhir, akulah Alfa dan Omega, sama dengan yang tertulis di kitab Yesaya. Ya, Yesus juga mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, jadi marahlah kalian orang Yahudi, Yesus dilempari batu. Ya, karena apa sih sangkut pautnya dengan itu kok bilang lempari batu apa? Yesus dilempari batu orang Yahudi waktu dia mengatakan itu. Iya, kalau ada manusia yang dilempari batu berarti bukan Tuhan. Orang Yahudi jelas menolak. Gitu, jaga sembung bawa celurit. Makanya itu kata-kata itu jelas sekali dikonfirmasi. Ya, baru siapa yang bisa mengutus nabi? Siapa yang bisa mengutus malaikat kalau bukan Allah yang bisa mengutus nabi dan rasul, tidak ada yang lain. Betul sekali. Ya, siapa yang ayatnya ya? Di Matius 23 ya, orang ini mengatakan bahwa Allah itu Yesus. Yordan. Di Matius 23 enggak kita ikutin. Gini Bang Don Juan, nabi siapa, sebutkan nabi siapa yang diutus oleh Yesus. Nabi siapa aja sebutkan. Dengar dulu ya Yordan ya. Sebutkan nabi siapa yang diutus oleh Yesus, sebutkan. Sebentar. Sebutkan. Sebab itu lihatlah aku mengutus. Iya, sebutkan nabi siapa yang diutus oleh Yesus, sebutkan. Dan ahli-ahli Taurat. Sebutkan nama nabinya yang diutus oleh Yesus. Kalau tentang ayat itu mengutus nabi-nabi itu, kalau perkataan Yesus yang bisa sebentar dulu, satu. Oh Tuhan, ini Pak, ini pasar apa nih? Satu dulu. Mana buktikan, cepat buktikan. Gini aja, sebentar dulu, saya sapa dulu. Baik, saya sapa dulu yang pengunjung ini, Bang Togar. Selamat malam. Yang diutus oleh Yesus. Bang Togar, selamat malam. Waalaikumsalam, Bang. Oh baik, Muslim ya. Bentar sebentar, ya, Bang ya. Baik, Bang Jordan ya. Sebutkan nama nabinya yang diutus oleh Yesus. Saya tunggu. Oke, saya jawab. Jangan dipotong-potong ya. Di situ kan tadi saya katakan di Yesaya 44 ayat 6 dikonfirmasi Yesus ya di kitab Wahyu Alfa dan Omega, yang terdahulu dan kemudian. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Orang Yahudi kok lagi Bang? Terus aku minta data, sebutkan nama nabi yang diutus oleh Yesus. Sabar. Saya jawab Hasan, sabar. Jadi gini, di ayat yang berikutnya mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti di perjanjian lama itu Yesus sudah ada. Ya, tapi dia belum inkarnasi. Sebutkan nama nabinya yang diutus oleh Yesus. Jawab. Yang diutus itu, ya, kalau Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, yang diutus itu adalah Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Daud. Oh, berarti Yesus mengutus Musa. Ya, kenapa? Yesus yang mengutus Musa. Iya, karena di Allah itu sendiri. Di mana kata Yesus ada di dalam perjanjian lama? Jawab. Aduh, kacau Anda. Karena Yesus mengatakan, di mana ada kata Yesus di dalam perjanjian lama? Jawab. Hasan, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Jadi sebelum penciptaan manusia. Di mana kata Yesus di dalam perjanjian lama? Jawab. Nama Yesus itu dikenal setelah di perjanjian baru. Tapi dia belum berinkarnasi di perjanjian lama. Yang mengutus Nabi siapa, Bang? Dengar dulu ya. Yesus sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi sebelum penciptaan manusia, para nabi dia sudah ada. Jadi yang mengutus Nabi Adam juga, Bang. Salomo juga berkata, aku ada sebelum dunia ini ada. Itu sendiri. Ya, mengutus para malaikat ada juga. Dia mengutus para malaikat. Kamu ini terlalu makan doktrin. Nih, ku lihat. Kacau. Ku kasih tunjuk sama kamu ini buktinya ya. Kalau orang-orang seperti ini, orang-orang penyembah kayu. Kita lihat. Tahu itu. Nggak usah pakai gambar-gambar begitu. Jangan berdusta ya kalau hanya mencuri perjanjian lama. Pakai data, jangan pakai gambar-gambar, pakai datamu. Ayo, kau bilang kau punya. Tunjukkan datamu. Yesusmu mengutus nabi-nabi di mana?
Itu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Yunus, semua itu di Yesus itu. Sebelum Yesus masuk di dunia, dia Allah itu sendiri. Elohim. Bawa Elohim lagi. Kau tahu apa tentang Elohim? Dari mana kau ambil kata Elohim? Ada, dia sudah ada. Dari mana kau ambil kata Elohim? Ku tanya dulu. Dari mana kau ambil kata Elohim? Dari mana kau ambil kata Elohim? Kacau kau. Dari mana? Jordan kau itu anak. Dari mana kau ambil kata Elohim? Jawab, tolong dijawab Pak Don Juan. Itu ditanya sama Bang Yordan. Dari mana ambil kata Elohim? Silahkan dijawab. Ya Elohim itu Allah yang HWH. Ya Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ya. Dari mana kau ambil kata Elohim? Ku tanya. Kamu kan Kristen. Kamu kan Kristen kan? Kamu Kristen bukan Yahudi. Kamu bukan Yahudi, kamu Kristen. Dari mana kau ambil kata Elohim? Jangan kau pisah-pisahkan ya. Yesus itu orang Yahudi. Kitab-kitab nubuat itu dari perjanjian lama. Ya. Oke, kutanya sama kamu. Oke, kutanya sama kamu. Pada saat Yesus berumur 5 sampai 6 tahun, dia belajar di mana? Dia menyembah siapa? Saya kasih tahu ya. Yesus waktu itu dia beribadah. Dia beribadah di situ tempat bait suci. Dia mengajar-ngajar di situ malah. Bait suci apa? Bait suci apa? Imam Yahudi. Sinagog. Dia benar. Itu sudah benar. Nah, terus suku Yahudi. Dia dari Yahudi. Makanya jangan Anda mengambil kitab Yahudi. Dia orang Yahudi. Hanya orang Yahudi tidak menerima dia. Dia menolak keselamatan. Ya, dia mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Makanya orang Yahudi kesal sama dia. Makanya dibilang salibkan dia, salibkan dia. Lari-lari ke sana kemari. Itu. Ya. Yesus dengan 12 murid. Ya, Yesus dan 12 murid ya, ini sudah tumbuh dewasa. Yesus dan 12 murid itu ketika mereka beribadah di sinagoge, mereka menyembah siapa? Bukan gereja ya, bukan gereja. Dengan 12 murid mereka, dengan 12 murid dia, ya, mereka menyembah ke siapa? Di sinagog. Kutanya. Saya kasih tahu ya. Yordan. Jangan putar-putar, jawab saja. Dengar Yesus dan 12 murid menyembah kepada siapa? Ya. Yesus melengkapi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat, ya. Dia menggenapi hukum Taurat, makanya di situ ya, dia juga di bait suci, ya. Dia menggenapi hukum Taurat. Oke, bait suci, iya sinagog. Kutanya di sini dia menyembah kepada siapa? Kok menyembah dia itu Allah itu sendiri berinkarnasi menyembah kepada dirinya sendiri. Dia berinkarnasi, firman Allah yang berinkarnasi, yang menjadi manusia. Ya, dia Allah itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Paham ya? Ikan goreng kali ya 3 ya tadi ya. Baik, sebentar dulu. Baik Bang Don Juan, sebentar dulu. Saya counter sebentar sedikit. Bang Don Juan, coba definisikan kata inkarnasi di sini, Bang, biar kami belajar, Bang Don Juan. Jangan kabur, jangan pura-pura kabur. Ya, baik. Coba definisikan kata inkarnasi di sini. Coba dulu. Nih, Bang Don. Tunggal. Baik. Salah. Bang Don, coba Bang Don definisikan kata inkarnasi dulu. Boleh Bang Don mau cari di internet dulu, mau apa, biar ada yang kita ambil ini manfaatnya ini. Dari tadi saya pusing sekali, aduh, begini ternyata jadi moderator ini, host ini pun jahat sekali jadikan saya moderator ini, udah kakek-kakek disuruh jadi moderator lagi. Ya, tetep layar ya, kalau enggak saya banting nih HP saya ya, Bani sabar di bawah ya. Bagaimana Pak Don? Pak Don buka mute-nya Pak Don. Pak Don. Saya nggak mute Anda mute sendiri. Sejak kapan saya mute Anda? Terus apa yang Anda ini kan? Ya udah, coba definisikan kata inkarnasi di sini apa. Jadi biar bisa dikonter oleh Bang Yordan, biar ada nih titik temunya nih. Aduh, itu pertanyaan, ya sudahlah, saya kasih inilah, sederhana kok. Baik. Inkarnasi itu berarti Allah menjelma menjadi manusia, ya. Baik. Itu penghinaan dalam diri Yesus, ya. Baik. Okay. Pak Don Juan, berarti begini Pak Don Juan. Ketika ada kata menjelma di sini berarti Allah itu turun.
pribadi Allah Ya. baik pribadi Allah, satu pribadi Allah turun langsung ya. Firman-Nya, Pak, firman-Nya yang Baik. turun. Makanya di sini Firman-Nya dikatakan, berarti Allahnya keduanya berarti adalah gini, firman. sebentar dulu Pak Don. Berarti ketika Anda katakan bahwa inkarnasi adalah definisinya adalah menjelma dan Anda bilang tadi Allah itu turun, Anda mengkonter lagi firman-Nya yang turun, berarti bukan Allahnya yang turun di sini tapi Allah firman yang keluar dari Dia gitu. Iya, firman-Nya yang keluar, ya menjelma menjadi manusia. Firman-Nya itu kan Allah itu juga sendiri. Dalam Itu satu Injil Yohanes kesatuan. Allah itu roh. Tidak bisa Definisi inkarnasi itu kan roh menjelma jadi manusia. Berarti Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, bukan firman-Nya. Kalau definisi inkarnasi itu roh menjelma menjadi makhluk. Entah itu Firman-Nya, hewan Bang. atau Lain manusia. lagi roh. Ya, jadi gini, saya kasih tahu Allah Di Bapa. Injil Yohanes itu Allah itu roh. Anak, Kenapa? Allah Kalau Anda roh. mengatakan Yesus itu Ya. Allah, berarti roh itulah Allah itu yang menjelma menjadi makhluk menurut Injil Iya. Yohanes. Jadi Bukan iya firman. Bang Togar. Firman Iya, yang jadi, menjadi manusia. Juan Firman ini, itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi Juan ini adalah bisa disebut sebagai antikristus karena tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Kalau kau bilang Allah berinkarnasi menjadi manusia, apakah Allah dinetek begini? Firman-Nya menjadi Tuhanmu manusia. begini bertotoh. Dengar. Kutanya Tuhan bertotoh. Ya. Firman-Nya iya secara manusia, kemanusiaan. Secara manusia Dia firman-Mu lahir totoh. sebagai manusia. Bertotoh. Jadi dia kepada juga ibunya. Dari semalam menyusui gini-gini aja ibunya. kau. Dan di dalam bilangan Kalau lari ke Dengar firman kau, berarti Yesus bukan manusia, Allah bukan karena dia Injil lahir Yohanes sebagai menjelaskan manusia Allah itu roh. seperti biasa. Juan ngana liang ngana Dia Tuhan dapat toto. menjelma menjadi Ngana manusia. Tuhan dapat toto. kau Ini bilang mana bilang kau Tuhan. ikut Yesus. Dari Ternyata yang kecil, kau ikuti ya, itu Paulus. mengandung. Ya, Dari Banyak-banyak Yang nenek ya, nak. Nanti kamu biar jadi Tuhan nak ya. Satu-satu. Kalau besar gitu ya. Satu. Juan, kenapa lari ngana dari Tuhan itu, dapat Tuhan? toto Juhan. Dapat toto pada Satu-satu. mama atau dapat susu ini ngana mengerti batoto. Basusu. Kenapa Tuhan basusu kok ngana bilang apa Tuhan? dengar kau Yordan. Yesus itu kan jadi manusia. Dia dari Aduh, lahir. moderator Yesus udah jadi capek nggak sanggup manusia. kerja Orang lagi. manusia. Apa salah itu? Apa Yesus salah? jadi manusia dia bilang. Ya orang Yesus Dia juga manusia, Yesus Dia Yesus juga jadi manusia lapar. bagaimana? Dia Memang juga dulunya haus. Yesus domba. Iya. Dulu Yesus itu. binatang pun jadi manusia. Aduh. Yordan Tadi memang kan kau bilang, susah kau. Yesus Yahudi jadi kau manusia. memang. Memang Yesus apa dulu? Susah menerima. Ya. Karena Soalnya memang kalian lain. masih menantikan. Kalian menolak Ini keselamatan. kenapa Tuhan dapat Kalian toto? orang Yahudi. Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kalian, tapi kalian menolak. Ya, Bang, tapi tidak Bang, semua orang Yahudi, banyak juga Yahudi yang Don, mengaku Yesus sebagai sebetulnya Tuhan. yang menjelma itu roh, yang menjelma jadi manusia itu roh apa firman? Karena Injil Yohanes Allah itu roh. Jadi kalau katanya Yesus itu Allah Begini. yang menjelma menjadi manusia, berarti roh yang menjelma menjadi Togar, manusia menurut Togar, definisi dengar dulu ya. inkarnasi. Dengar Ya. Togar ya. Allah Bapa, ya Allah Putra, Yesus dan Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan. Ya, Satu bagaimana Bang? Tiga Satu pribadi, bagaimana Bang? Allah itu Sedangkan roh waktu juga. Yesus dibaptis, Bapa di surga berkata, Allah inilah itu roh anakku yang juga. kukasihi, hanya kepada dialah aku berkenan. Satu bagaimana Bang? Berarti Togar. yang dibaptis Yohanes Pembaptis itu Dengar. Bapa yang Allah itu roh tadi Bang. dengar Ayo. dulu Togar ya. Nah, Allah itu pakai data roh Bang, juga. pakai data. Dia itu firman juga, tapi dia satu kesatuan. Hakikatnya ilahi, tidak bisa dipisahkan. Ya, hanya berarti- tiga pribadi. Tiga Oke, pribadi berarti- itu Bapa di atas sebagai pencipta, Yesus ya sebagai penebus, Roh itu roh penolong. Oh, Roh Kudus itu penolong. berarti Tapi Bapa itu satu. pencipta, Yesus bukan Tapi pencipta ya, satu. Will ya. Tapi satu. Ya, Iya. itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Oke, Sama dengan berarti- dirimu. Iya. Nah, Togar, sebentar Togar. Sama dengan kita Nah. manusia, ya, ada tubuh, ya, ada fisik, ya, ada roh dan ada jiwa, tapi satu. Oke, baik. Kak. Kemana-mana ada. Iya, berarti ketika Bang Bulu. ketika malaikat memberikan Iya, kekuatan iya, kepada gimana? Yesus, Iya, di Bang saat Togar Yesus begini, Bang ketakutan, Bang Togar gini. Iya. ketika Yesus Apa- ketakutan apa- lalu apa- malaikat percuma- memberikan percuma kekuatan maksudnya- kepada Yesus, berarti Begini. itu memberikan kekuatan kepada Bapa juga ya. Iya. Bang Mau Tok- menjelaskan baik. seperti apa sama dia karena memang ini antikristus. Susah menerima Yesus yang datang sebagai Kau manusia. jangan Ini memang begitu. dikritik, Jordan. Karena Kau mereka ngaku mengatakan Yesus, baru kau. menjelaskan bagaimanapun tetap sama Jordan, karena kau yang mereka dikritik mengatakan Yesus. bahwa Kau yang tidak Allah menerima adalah Yesus. Yesus. Kau Ini masih mereka ini mengatakan- antikristus. Antikristus menolak
menolak Yesus datang sebagai manusia ini mereka nih. Anti. Silakan Bang Bulu, kontrol saya malas sama Batu. Gini Bang, aduh. Menolak Yesus. Ya. Izin bang. Aduh. Gimana Bang Sirai? Silakan sebentar Bang Don Juan ya. Ini sebagai antikristus yang nyata ya. Iya. Umat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8. Yesus mengharamkan makan babi. Tapi dia ini pengikut Paulus. Betul. Timotius 4 ayat 4 dan 5. Ini tidak ada makanan yang haram. 1 Korintus 6 ayat 12. Pemakan babi. Siapa? Kristen. Saya jawab Sirait. Saya jawab. Apa kau mau jawab apa? Kau lari-lari sama aku dari semalam. Jangan ngomong kau, saya jawab. Udah. Kau bertanya, saya jawab. Kenapa Kristen makan babi? Ya, saya tanya, saya kasih tahu ya. Yesus mengatakan, ya, apa yang masuk di mulut itu bukan haram, yang keluar dari Tai mulut, punya yang enak. menjelek-jelekan orang, memfitnah Gimana orang. data kau? Mana data kau? Mana Itulah yang data haram. kau? Mana data kau? Aku kasih kau 2 data Ya. ini. Tuh, Jangan lari ada kau. datanya. Yang Imam masuk di dalam 11 ayat mulut itu 7. bukan haram. Mana Yang keluar datanya? dari Aku mulut tunjukkan. itu haram. Di mana Ya. Yesus ngomong? Yang menghujat orang, ngata-ngatain orang itu haram. Baik. Paham kau? Jadi Yesus mengatakan Ayatnya, carilah kau di lebih baik Google. makanan itu dikasih anjing, itu apa? Carilah kau di Google, di situ ada di situ. Iya. Bani Tarkum. 10 Udah detik ya. gini. Baik, silakan Bang Yordan, saya mute-kan dulu. Aduh. Silakan Bang Yordan, gimana? Iya, jadi makanya mereka ini cari aman di mana? Cari aman di perjanjian baru dan di perjanjian lama. Ketika perjanjian lama sudah melarang bla bla bla, mereka lari di perjanjian baru membantah perjanjian lama. Artinya makanya saya katakan begini, jangan pakai perjanjian lama kalau tidak konsisten dengan perjanjian lama itu. Karena perjanjian lama yang dibawakan Yesus beda sama perjanjian baru yang sudah campur tangan banyak sekali dengan Paulus. Itu kontradiksi dengan perjanjian lama. Konsisten dalam satu ayat. Konsisten. Kalau yang perjanjian lama sudah larang jangan, di perjanjian baru jangan buat. Di perjanjian baru malah dihalalkan, yang haram dihalalkan, sedangkan di perjanjian lama sudah diharamkan. Contohnya di perjanjian baru di perjanjian lama sudah disuruh ya bahwa bersunat itu wajib, tidak bersunat harus dibunuh karena telah mengingkari perjanjiannya. Nah, malah di perjanjian baru ini membatalkan. Baru bukan Yesus pula yang membatalkan, tapi si Paulus, seorang rasul, membatalkan Tuhannya, membatalkan utusan Tuhannya, yang pernyataan Tuhannya. Silakan Bang Bulu ketek. Iya, gini. Karena ini yang dibatalkan sunat itu malahan krusial sekali Pak Don Juan, karena ketika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu dalam Galatia ada, saya bisa menunjukkan ayatnya gitu. Jadi menurut Bang Yordan tadi, ketika memang orang Kristen ini merujuk kepada perjanjian lama gitu kan, sering mengklaim perjanjian lama yang notabene punya orang Yudaism atau tanah orang Yudaism. Kenapa yang notabene perjanjian itu sudah ditulis di dalam kitab Taurat ada 5 ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Kejadian. Kenapa harus dibatalkan? Dan yang membatalkan bukan Yesus, tetapi ada tokoh lain yang membatalkan, yaitu Paulus. Malahan gini, perkataannya sangat krusial sekali. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bayangkan coba. Makanya jika memang Kristus itu orang Yudaism yang Anda bilang tadi, makanya diambil kitab perjanjian lama, digaplekkan menjadi Alkitab atau Bible, lalu kenapa ketika memang itu digaplek harus ada hukum-hukum yang dibuang? Misalnya seperti hari Sabat gitu kan, dibuang, nggak ada tuh hari Minggu. Makanya di antara denom-denom kekristenan pun akhirnya apa? Berbeda. Ada yang mengkuduskan hari Sabat, ada yang hari Minggu, ada Kristen yang sunat, ada Kristen yang nggak sunat. Kenapa? Nggak sinkron. Gitu loh Pak Don, maksudnya Bang Yordan gitu. Kalau memang mau digaplek semua, mau ketimplek semuanya, ditimplek terus, nggak usah tanggung-tanggung.
Misalnya babi, khinzir gitu kan, hakazir atau khinzir diharamkan. Kenapa di dalam kekristenan banyak atau mayoritas orang Kristen memakan babi, bahkan darah babi. Gitu loh. Bahkan di dalam perjanjian lama jelas dituliskan bahwasanya mohon maaf ketika laki-laki berhubungan dengan laki-laki harus dibunuh ya Bang Yordan ya. Lalu kenapa di dalam kekristenan banyak sekarang gereja-gereja melegalkan pernikahan sejenis? Bahkan kemarin itu psikitismus dari mohon maaf kalau saya salah ini sekitar 18 bulan Desember 18 bulan Desember atau bulan 1 Gereja Vatikan itu udah mengeluarkan maklumat untuk melegalkan pernikahan sejenis, memberkati pernikahan sejenis, mohon maaf. Jadi ini maksudnya Bang Yordan, kalau memang ditimplek semuanya nggak usah tanggung-tanggung gitu, timplek aja semuanya, gitu loh Bang Don. Gimana Bang? Dicomot-comot itu aja. Iya, makanya yang tadi yang dikatakan Bang Bulu Ketek itu memang betul. Bagaimana bisa ya? Yesus ini sudah bersunat. Yesus sudah bersunat terus Paulus datang dan membatalkan. Lah, orang sudah dipotong. Iya. Maksudnya gini loh. Ketika ini karena pernyataannya agak krusial, ketika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sedangkan Yesus disunat di dalam Lukas 2 pasal 21 pasal 2 ayat 21. Pada hari ke-8 dia disunat. Ada ayatnya masih. Krusial sekali Pak Don. Karena gini loh, masalah yang babi ini tidak ada pernyataan Yesus secara absah atau validasi yang mengatakan babi itu halal, nggak ada. Hanya merujuk kepada ketika tata cara adat istiadat Yahudi yang mencuci tangan sebelum makan. Begitu ya Bang Yordan ya? Iya. Ke sana larinya. Maksudnya gitu loh Bang Don Juan. Karena saya paham ayat itu, karena saya belajar juga ayat itu. Jadi intinya gini, kalau saya nilai dari tadi perkataan Pak Don ini, Yesus ini Tuhan, tapi bukan pencipta alam semesta. Gitu. Kalau mau ditanyakan tentang pencipta alam semesta harus dari ke Taurat, karena nggak ada di perjanjian baru gitu. Makanya perjanjian lama juga dipakai gitu. Atau dia nggak mau justru bertuhan gitu. Karena dia juga bukan pengikut Yesus yang sesungguhnya gitu. Jangankan untuk makan tuh membasuh tangan ya. Jadi memang dalam beribadah kepada memasuki misbah itu membasuh tangan dan kaki itu di Keluaran 40 ayat 31 dan 32. Di situ Musa melakukan itu, Musa dan Harun. Yang dimaksud dengan kemah-kemah perempuan ditafsirkan di Keluaran 33 ayat 7. Jadi gini lagi, iya baik. Gini lagi Bang Don Juan, mohon maaf ini ya, ini pemikiran narasi saya pribadi ini. Gini, kenapa orang Yudaism mengenai konsep Yesus itu setuju dengan orang Islam satu konsepnya Bang Don Juan? Orang Yudaism percaya Allah atau Elohim itu tidak punya anak, dan begitu juga orang Islam tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai anak Allah. Karena apa? Lahir dari kuasa Allah bisa. Ketika Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Itulah mukjizat yang diberikan kepada kelahiran Yesus. Sama seperti pemikiran Bang Yordan. Udah, kenapa Bang Yordan tidak setuju ketika mohon maaf Elohim dikatakan punya anak? Karena pemikiran di dalam doktrin orang Yudaism itu, Elohim itu tidak usah punya anak dan tidak perlu punya anak. Buat apa? Begitu ya Bang Yordan ya? Iya. Tapi kalau disebut sebagai anak-anak Allah di sini merujuk kepada orang-orang yang membawa kebenaran ya Bang Yordan ya. Berbahagialah orang-orang yang membawa kebenaran, yang membawa damai ya, mohon maaf, membawa damai akan disebut anak Allah ya, begitu Bang Yordan ya. Iya, betul. Nah, jadi mohon maaf, tidak secara harfiah anak itu merupakan anak Allah atau Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Nggak ada konsepnya, doktrinnya, kepercayaan di dalam Yudaism. Sama seperti Muslim. Buat apa Tuhan punya anak? Itu dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di dalam Yudaism disebut Ehad. Echad ya di situ ya aksaranya, di bahasa Arabnya ahad.
Markus 12 ayat 29 itu udah jelas. Shema Israel Elohinu Adonai Echad gitu. Iya. Tapi Shema Israel. kalau Bang Yordan tadi menunjukkan data, Yesus sendiri melarang menyebut diri dia Tuhan itu di Matius 7 ayat 21 dan 23. Tapi memang pengajaran daripada Yesus ini berbeda, terbalik dengan pengajaran Paulus yang menyebut Yesus Tuhan. Itu di 1 Korintus ayat 16 dan di 1 Korintus 16 ayat 16 dan 18. Siapa Ya, yang makanya gitu. Paulus. Makanya gini, antara Yordan dengan saya pemikirannya tentang konsep ketuhanan ya, tidak tentang konsep lain. Sama, kami pakem duduknya. Tuhan itu Ahad, satu, Esa. Enggak beranak, ngapain dia beranak? Tuhan buat apa? Ketika dia dengan kuasanya berkata jadilah maka jadilah, udah selesai. Ngapain dia beranak? Buat apa? Ketika dengan konsep penebusan dosa, penghapusan dosa manusia, ngapain dia istilahnya mohon maaf jadi manusia disalib segala macam ketika dia memang Tuhan bisa mengampuni dosa manusia? Dicatat di dalam Tawarikh, dosa anak tidak akan ditanggung oleh bapak dan bapak tidak akan ditanggung oleh anak. Jawab dulu ya. Baik, boleh. Jawab semua kalian ya. Ini bicara masalah sunat saja lah ya. Boleh. Kalian paham ya, di situ kan memang sunat itu adalah perjanjian Abraham kepada Tuhan, kepada Allah pada saat itu, perjanjian Tuhan dengan umatnya ya. Nah, itu juga diatur di hukum Taurat ya. Setelah Yesus datang, Yesus menggenapi hukum Taurat ya. Kenapa? Taurat itu kan tidak semua orang bisa melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Karena satu dilanggar hukum Taurat itu kan hukum Taurat banyak itu ya, banyak, ada berapa itu ya. Kalau satu dilanggar batallah semua. Jadi harus secara sempurna. Tidak ada yang bisa secara sempurna melakukan hukum Taurat kecuali Yesus itu sendiri ya. Makanya Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Lah Tuhanmu, kasih sesamamu. Kenapa? Hukum Taurat itu keras, Bang. Keras. Tidak semua itu mata ganti mata. Itu yang dilakukan sekarang orang Israel kepada orang Palestina. Dendam yang tidak berkesudahan. Ya, oh Bang, jangan bawa-bawa ke sana Bang. Jangan bawa-bawa ke sana Bang. Jangan bawa Bang Don Juan, mohon maaf. Dan itu berlaku bentar dulu Bang Don Juan. Sebentar Bang Don Juan. Bang Don Juan, saya tidak ingin Anda bernarasikan ke arah peperangan di sana. Mohon maaf. Ketika kita ingin belajar di sini, kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda yang notabene beragama Kristen. Apa yang dilakukan dia, Anda bisa membaca dalam sejarah. Tapi Belanda tidak membawa agama. Tapi bagaimana bisa? Sebentar Bang Don Juan. Sebentar sesat Anda sesat. Belanda dia memang mencarilah. Bentar Bang Don Juan, Anda mengatakan Belanda tidak membawa agama. Mohon maaf, ini sebentar dulu. Gold Glory Gospel itu Gold Glory Gospel dari mana? Bang, dengar gini Bang, ya saya kasih tahu. Sebentar dulu. Gold Glory Gospel dari mana? Gospel itu bahasa Indonesianya apa? Gold itu emas, glory itu kekuasaan. Udah, atau pengaruh. Gospel itu apa Bang Don Juan? Yang bisa bahasa Inggris siapa? Gospel itu apa? Dengar. Iya. Baik. Belanda dan negara-negara Eropa termasuk juga Asia, Jepang ya, penjajah ya, melakukan aneksasi kepada suatu negara ya, itu tujuannya mencari kekayaan sumber alam. Enggak. Anda kayaknya gini loh. Kristen masuk di Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda. Itu sejarah mencatat masuknya Kristen di Indonesia dibawa oleh Belanda sang penjajah itu, dan peninggalannya adalah penerusan yang telah Bang kau mengatakan ya, John dari tadi kau mengatakan Belanda dari tadi gila kau mengambil hasil bumi yang ada di Indonesia ya, dan menganeksasi, mengklaim jajahan, membunuh dan merampok, menjajah. Kamu kalau tidak tahu yang di sana, Indonesia tidak membawa agama, itu cuma Jepang, Don Juan. Kau jangan misionaris masuk ke dalam itu. John, dimut dulu John. Jadi bukan John, tujuannya. Kamu kalau tidak tahu yang di sana ya John ya.
Tidak usah bernarasi tentang di sana. Karena itu bukan kami. Kami ini bangsa, bukan negara. Zionis itu negara Israel yang mana kau katakan Israel? Israel yang berdiri pada tahun 1948 itu bukan kami. Itu Zionis. Yahudi yang asli, Yahudi sudah menempatkan di situ. Yang dimana hidup damai itu sudah ada. Islam, Kristen, dan Yahudi itu sudah hidup damai. Datangnya Zionis membuat kacau. Ya, dan kau katakan pemunah itu kami bukan kami bangsa bukan negara. Nah, kamu tidak pernah ingat ya dengan 6 juta ribu orang Yahudi ya, 6 juta orang dibantai oleh orang Kristen di penjajahan dulu ya. Ada divisi saya. Jerman. Iya. Dijajah, dibunuh semua dan sampai kasih selamat. Orang Islam yang kasih selamat dengan cara apa dia selamatkan? Dia membuat dokumen palsu yang menyatakan orang-orang yang ditahan oleh orang Kristen adalah itu orang-orang Islam semua, makanya diselamatkan. 1 juta lebih dikasih selamat, yang lain dibunuh. Dan kau tahu Filipina, itu tidak ada agamanya. Saya kasih tahu kau, jangan kau bilang orang di Filipina, kau tahu Filipina itu negara pertama ya, kedudukan orang Islam. Satu negara dimurtadkan. Ada sejarahnya, silakan cari. Satu negara dimurtadkan. Itu kekejamannya orang Kristen. Tidak masuk Kristen dibunuh. Tidak mau harus dimurtadkan. Dimurtadkan satu negara. Filipina itu negara Islam seutuhnya. Silakan. Filipina itu jajahan Spanyol, jangan salah Anda. Di situ memang sudah ada. Ya, jadi gini saya tanya kau, Zionis itu sekarang mengklaim itu tanah Yerusalem itu tanah perjanjian, tanah yang sejak Daud ya Yehuda. Ini ajarannya dari Yunani, Tuhannya jadi dari Israel, ini gimana nih? Itu makanya, jadi itu saya bilang mata ganti mata. Dan Juan, kalau Anda berbicara sejarah, saya ini belajar sejarah lama loh Don. Ketika Anda mengatakan, sebentar Don, itu yang dinarasikan oleh Bang Yordan tadi, Filipina contohnya gitu kan, yang sampai sekarang itu ada tuh, yang khusus memang untuk Muslim Moro itu ada masih Don, masih ada sisa-sisanya. Kalau cuma narasi-narasi mengklaim begitu bisalah semua orang. Kok narasi itu sejarah? Sumbernya itu tercatat. Tunjukkan sumbernya dari mana? Kalau hanya mengklaim, semua orang bisa mengklaim, Bang. Apa standarnya? Tunjukkan. Kalau memang baik. Dari tadi gini di sini menunjukkan data loh. Anda nggak pernah buka cam loh. Anda nggak pernah membuka cam dari tadi. Yang ngeklaim itu siapa sih? Tapi nggak ada standarnya. Apa standarnya Anda mengatakan itu? Sudah begini standarnya itu. Ini nggak pernah buka data. Congornya standarnya itu Kristen itu agama penjajah yang dibawa masuk oleh Belanda, dan itu sejarah mencatat ya, tidak usah melawan lah. Satu negara, satu kota, tapi satu negara dimurtadkan oleh kekejamannya orang Kristen. Kita lihat. Filipina itu negara Muslim. Oke. Semua orang mengklaim, standarnya mana? Itu referensi dari mana? Ya, referensi. Kamu itu belajar sejarah dari kecil. Kasih tahu kau. Sumbernya dari mana? Coba tunjukkan. Itu bisa divalidasi enggak? Bisa, Don, itu bisa divalidasi. Nggak bisa. Kamu silakan cari di YouTube, di Google, dimanapun kamu tulis Filipina ya, Filipina dijajah, dimurtadkan satu negara. Keluar sejarahnya. Kau yang bawa dalil, kau yang buktikan. Di mana coba? Kan udah ditampilkan itu, buktikan. Itu kan udah ditampilkan. Fokus dulu. Itu kan udah ditampilkan. Tadi kau yang makin kesana makin jauh terus. Di sana kemari, kesana kemari. Orang iman tanpa data kok ya kayak gini. Gabrul, ngawur jadinya. Nah, kita kan cerita ini tentang sunat. Kenapa gini loh Bang Yordan, gini. Aku Bang Don Juan, Bang Yordan. Stand by Bang Yordan. Ya, jaga sumbung bawa celurit ini asal ngejaprit. Iya. Aku mau tanya dulu ini, tunggu bentar ya. Bang Yordan pemilik Taurat atau Bang Juan yang pemilik Taurat? Aku. Oke. Nah, diam dulu.
Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk dengan ketentuannya. Nah, sekarang saya tanya Bang Yordan. Bang Yordan, ada nggak Bang ahli Taurat yang merasa hukum Taurat telah dibatalkan? Tidak. Tidak, Bang. Sekarang saya tanya kepada Bang Juan. Bang Juan ini pemegang Taurat atau tidak? Begini Bang ya, Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Ya, aku nanya, abang pemegang Taurat atau bukan? Batalkan. Menggenapi hukum Taurat. Astagfirullahaladzim. Diganti dengan hukum kasih, karena hukum Taurat. Bang, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukumnya loh Bang. Dengan segala perintah dan ketentuannya, berarti segala hukum Taurat telah dibatalkan. Nah, Bang Yordan, apakah abang sudah dibatalkan hukum Taurat melalui Yesus? Tidak. Di mana datanya Yesus mengatakan Bang Juan untuk menggenapi membatalkan hukum Taurat? Di mana Juan? Di mana Yesus mengatakan aku datang itu membatalkan hukum Taurat? Di mana? Kau tunjukkan datanya Don Juan. Efesus 2:15 itu pernyataan Paulus, bukan Yesus. Iya, makanya biar makanya. Di Galatia 3 juga Paulus mengatakan terkutuklah yang mati di tiang salib. Goblok. Saya akan buktikan bahwa Yesus menyatakan bahwa hukum Taurat tidak akan bisa dilenyapkan ya atau dihilangkan selama dunia ini kiamat. Saya tunjukkan. Tuh, kenapa sih kamu mengutip perkataan Yesus? Karena kau tidak mengaku Yesus. Mana sih? Lari-lari. Yordan. Apa kau Yordan? Jangan kau sebut-sebut Yesus kalau kau tidak mengaku Yesus. Kacau kau. Kalau kau sudah tidak mengaku Yesus, jangan mengutip-utip perkataan dia. Apakah orang Islam mengaku Yesus? Don Juan ketawanya Janganlah kamu menyangka. Udah menyerah. Ketawa menyerah, nggak bisa ngomong apa-apa. Don Juan manusia berkepala monyet ya. Janganlah kamu menyangka. Kau berkepala anjing kau ya Yordan. Bahwa aku berkepala babi kau. Anak baru kemarin kau. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Udah. Ayo, kalau kau serang pribadi saya hajar kau lebih kejam lagi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku jangan mengalihkan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jelaskan. Yordan, sebelum saya jawab, kau kan tidak menerima Yesus. Kenapa kau bisa mengutip kalimatnya di sini? Oke, silakan kamu jawab sama orang Islam. Silakan jawab sama orang Islam. Kok saya tanya dulu, kau menerima Yesus apa tidak? Bang Hasan tanya, Bang Hasan, silakan. Saya tanya Bang Juan. Kau bisa berkata mengutip perkataan Yesus. Kau tidak mengaku Yesus. Karena ini perjanjian lama ini hanya diutus kepada domba-domba tersesat di Israel. Yang pantas berkata itu Hasan atau Bang Bulu, bukan kau. Jadi kau mengatakan mengutip itu, jadi kau mengakui Yesus itu ada. Ya kan? Ya memang Yesus ada, memang Yesus tidak ada. Yesus ada. Kan? Kau mengakui. Ya, memang Yesus ada. Berarti Yesus ada kan? Bang. Iya, Yesus ada, memang ada seperti manusia. Ya, memang Yesus ada. Bang Zain. Bang Zain, pengajarannya enggak? Bang Zain, siapa ini yang mau nukar satu Bang Jeru mau naik ini? Ya silakan saya turunin aja. Boleh. Mohon maaf Bang Zain ya, saya turunin. Enggak apa-apa, ya. silakan. Coba jawab ini ya, sudah dikatakan ya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini ya, hukum Taurat tidak bisa dihilangkan. Satu iota pun tidak bisa dihilangkan sebelum langit dan bumi ini ya lenyap atau kiamat datang. Jawab
Jangan marilah. Yordan, kau tidak mengakui pengajaran Yesus, tidak pantas kau berkata itu Saya pantas, saya pantas. Yesus, Makanya saya katakan begini, saya pantas dalam pengajarannya hati. enggak? Saya tanya. Kau mengakui Saya enggak? pantas. Saya pantas karena apa? mengakui Ini perjanjian lama kami Saya tanya kau yang dulu. kalian pakai Kau di mengakui dalam enggak Bible kalian pengajarannya ini Yesus? Jawab dulu. meniadakan untuk apa? Kalian ya, Kau mengakui kalian itu enggak? penghinaan bagi kami. Kau Karena apa? mengakui enggak? Saya tanya, Iya, kau bertanya, Juan, kau mengakui? bentar dulu. Kau tidak Juan, mengakui, kan? itu dia Ngapain kau mengimani bertanya apa itu? perkataan Yesus, sebagaimana Tidak kata usah kau Yesus, berkata satu kau iota tidak pun tidak mengakui akan dia. terah. Aduh. Oke, saya diam. Silakan Hasan tanya sama dia. Suruh dia jawab ini. Suruh dia jawab sampai kelar. Kau Jangan diragukan. tidak mengakui Ini Yesus, data. kau bertanya Tidak usah seperti alihkan itu, pembicaraan. mengambil kalimatnya. Hasan, silakan. Bang Juan, tadi kan Bang Yordan sudah menyatakan dia mengimani dari perkataan Yesus, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah, kamu mengimani siapa sekarang? Hasan, kalau dia mengimani, dia berarti dia terima semua apa yang dikatakan Yesus. Jangan cuma di kalimat ini. Perkataan Yesus. Nah, sekarang saya tanya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini perintah siapa? Bukan perintah siapa-siapa. Saya tanya ya Yesus. Ini tertulis loh. Jangan dulu, saya jawab dulu. Oke lah. Ya, saya jawab ya. Itu perkataan Yesus itu benar. Yesus mengatakan. Ini perkataan siapa? Di dalam Efesus 2:15. Iya jelas ini perkataan Yesus. Waduh. Saya jawab dulu, santai. Di mana perkataan Yesus? Di sini dulu. Dengar dulu saya bicara. Tap layar ya, tap layar, jangan lupa ya, tap layar ya. Enggak, sekarang saya tanya. Di dalam Efesus 2 nomor 15 siapa yang berkata? Ini yang ditampilkan si Yordan, ini Matius ini. Ini yang kita enggak, di dalam Efesus saya tanya. Di dalam Efesus 2 ayat 15 siapa yang berkata? Coba bacakan. Dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini perintah, ini siapa yang bicara, apa yang mengatakan? Ya, Paulus itu, Paulus. Hah? Paulus. Sekarang saya tanya, kamu mengikuti Paulus atau mengikuti Yesus? Yesus mengatakan, aku bukan meniadakan hukum Taurat. Satu iota pun tidak akan hilang dari hukum Taurat. Betul. Oke, saya jawab. Oke. Ya, yang mana yang kau ikutin? Matius 5:18 atau Efesus 2:15? Sebentar Bang Jeru, sebentar saya jawab ya. Kan dikatakan di situ Yesus menggenapi hukum Taurat. Tidak satu pun dia membatalkan di situ kan? Menyediakan ya, jelas ini di Matius 5 ayat 17. Ya, menggenapi dengan hukum kasih karena hukum Taurat itu hukum keras. Tuhan seperti mengangkat pedang kepada umatnya. Mana ayatnya? Ganti mata. Itu mana ada hukum kasihnya itu? Orang berzina dirajam, itu jelas. Yesus mengatakan. Di mana hukum kasih? Mana kau bilang karena hukum Taurat itu berat dibatalkan mana? Begini saya kasih tahu ya. Pakai data. Tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat karena satu saja dilanggar hukum Taurat sama dengan membatalkan semuanya. Tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat keras itu hukum Taurat. Tidak ada yang sempurna. Kami tidak bisa, kami bisa. Sekarang mana? Kapan bisa? Waduh. Ya kami dari Yahudi bisa loh. Tidak ada Yesus juga bisa. Yesus juga bisa loh, Yesus. Cuma Yesus yang bisa, tapi kami juga bisa, kami orang Yahudi bisa loh. Coba sebentar. Makanya ya. itu diajarkan Paulus di luar dari kaum Bani Israel karena tidak mampu karena bukan dari orang Yahudi. Ya saya kasih contoh ya. Waktu Yesus dikasih sama wanita pesundal di depannya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Tidak ada satupun orang yang berani mengambil batu melempari perempuan itu, termasuk ahli-ahli Taurat. Karena mereka juga penjahat, pernah melakukan kesalahan. Gini, Bang Don Juan kita dengarkan dulu karena kan ini Bang
Bang Yordan ini kan Yahudi dianya. Jadi dia mengatakan orang Yahudi bisa tuh melanggar. Anda mengatakan bahwasannya hukum Yahudi itu keras, nggak ada yang bisa melaksanakan semuanya. Sedangkan orang Yahudi asli ada di sini, mereka berkata bisa. Kita dengarkan dulu narasinya. Karena yang paling mengerti Yahudi ya Yahudi itu sendiri. Anda sebagai bentar dulu. Anda sebagai Kristen tidak mungkin mengerti. Makanya dengarkan dulu baru Anda bantah nanti. Karena yang paling mengerti Yahudi ya dia, bukan Anda. Udah silakan Bang Yordan. Silakan ya. Aduh, ya ampun ini apa Oke. sih? Aduh. Kamu bilang yang susah di mana? Kamu tahu hukum Yahudi, hukum orang Yahudi itu apa saja? Silakan. Kenapa ya? Karena yang meniadakan itu bukan Yesus tapi Paulus. Karena doktrinnya yang membuat ya. Jadi contohnya seperti ini. Apa susahnya kalian bersunat? Itu juga untuk kesehatan buat kalian. Tidak untuk orang lain. Kesehatan buat diri sendiri. Bersunat. Paling pertama bersunat ya. Nah, yang kedua, jangan makan babi atau barang yang haram. Susahnya apa? Jangan mabuk-mabukan ya. Susahnya apa? Tiada ilah-ilah lain yang patut disembah. Itu sudah salah sebenarnya yang kalian ikuti sekarang. Karena Yesus ya, tidak ada ilah-ilah yang salah. Nah, terus jangan membuat patung. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan, yang di atas atau yang di bawah. Ya. Apanya susahnya kalau jangan membuat patung? Nah, terus jangan membantah perintah orang tua. Ya. Itu saja, apa yang susah sebenarnya? Bang Juan, Bang Yordan, saya mau tanya, ajaran Yahudi di sana ada tidak yang menghalalkan makan babi? Haram itu tidak bisa, haram itu, haram. Haram. Ada Nggak tidak yang menghalalkan ya ada tidak yang tidak bersunat? Semua harus bersunat, bahkan yang Semua yang harus orang dewasa nih, yang bersunat. orang dewasa iya yang masuk sinagog ya atau tempat ibadah itu harus bersunat. Nah, Harus bersunat. di dalam Yahudi, Bang, ada nggak membuat patung Tidak ada karena itu berhala. berhala? Sekarang saya tanya, Bang Juan makan babi tidak? Bang Juan, Ya. makan babi tidak? Oh enak dong. Makanan apa kalau dipanggang itu luar biasa loh. Oh, Makan berarti tahu beda, Bang. intinya Berarti itu, beda aduh, sudah. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Pengikut Paulus. Bikin sate juga enak tuh, Bang. Coba-coba sekali. bahkan Saudara saya juga Nah, mungkin berarti mereka gini, Bang, mengaku benar enak. gini ya. Mereka mengakui enak Bang loh. Yordan, Apalagi itu Bang Yordan. dagingnya di minyaknya itu dibikin sebagai seorang apa Yahudi itu? dilarang Sop untuk itu luar biasa. memabukkan. Bagaimana Yesus mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 15, bagaimana Yesus melarang meminum alkohol. Ya. Yesus sendiri tidak meminum Karena alkohol. memang iya, karena begini ya. Yang bahwa kita ketahui ya bahwa saya yakin, tapi saya percaya bahwa yang diajarkan Yesus adalah ajaran yang tepat, yang dimana ajaran yang diambil dari Yahudi karena dia memang ikuti dari orang Yahudi ya. Tapi kita harus Dan memang dia orang juga Yahudi. apa yang memang orang mengikuti di Bible ini sudah salah karena Yesus tidak pernah mengajarkan, tapi mereka mengikuti. Artinya siapa mereka ikuti? Mereka mengikuti Paulus karena doktrin Paulus lebih kuat untuk meyakinkan pada mereka bahwa kamu maksudnya dikasih seperti dikasih hadiah bahwa kalau kamu mengikutinya bahwa kamu dikasih surga. Itulah doktrin yang termakan sama mereka. Bagaimana memang Bahkan berdosa pun masuk surga. Jadi kalau kita bilang begini, Yesus tidak pernah mengajarkan halal menjadi haram menjadi halal. Itu yang diajarkan Paulus. Ini lagi Bang Yordan. Bang Yordan, aku mau tanya Bang Yordan. Bang Yordan, Ya. ketika Anda bersunat, ketika Anda tidak makan babi, ketika Anda tidak membuat patung, Anda mengikuti Yesus tidak? Mengikuti Yesus. Mengikuti. Nah, Bang Juan, ketika makan babi, ketika tidak bersunat, Bang Juan mengikuti Yesus tidak? Mengikuti Yesus. Yesus makan babi tidak? Makanlah, masa enggak? Ya, Loh, gimana datanya, Bang? Fitnah kau Don Juan. Kau fitnah awal. Makanlah, masa Don tidak? Juan. Kalau saya malah mau nanya Don Juan ini. Don Juan, kan sering kita dengar ya kan, umat Kristen bilang dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dia adalah raja, dia juga adalah rabi, betul kan? Rabai? Dia adalah utusan juga, Bang, tambahin. Iya, utusan, rabai juga ya kan? Iya, betul. Betul? Guru, Oke. ya. Guru, rabai ya kan? Ya. Saya mau tanya nih sama Anda, setelah saya bertanya dengan Anda, saya bertanya sama Jordan. Jordan, Ya. syarat-syarat jadi rabi itu umur
tertentu 18 kalau nggak salah. Apa yang diwajibkan? Kalau nggak salah punya keturunan ya. Harus Menikah. punya keturunan anak cucu. Oke. Ini sebentar, ini buktinya ya. Tadi dia mengatakan Yesus makan babi. Yesus tidak makan babi karena Yesus seorang Yahudi. Hukum adat istiadat Yahudi mengikat Yesus untuk tidak boleh makan binatang yang diharamkan. Nah, jangan fitnah Tuhanmu. Udah, dia mengikuti siapa tadi Bang Juan? Paulus. Nah, di mana katanya ketika ketika aja. Paulus mengatakan bahwasanya bahkan diperintahkan untuk meminum alkohol itu di 1 Timotius 5 ayat 23. Di Amsal 31 ayat 6 dan 7. Malah Paulus yang memerintahkan untuk mereka bermabuk-mabukan, minum alkohol. Ya, dengan ayatnya ditunjukkan itu Sirait. Tunjukkan, ayo kita bahas. 1 Timotius 5 ayat 23. Bentar. Oke, saya buka berapa? 1 Timotius 5 ayat 23. Supaya jangan ada fitnah ya. Jadikan Bang Jeru moderator lah. Si kau ini. Host, bentar. Enggak, saya mau tidur nih, ngantuk, enggak sanggup saya lagi nih. Host, jadikan Bang Jeru moderator lah. Udahlah, udah jam 2 ya. Udahlah, nanti besok kita lanjut deh. Iya. Jangan kabur dulu kau ini. Besok Ya besok penakut lanjut ya. tadi begini loh. Saya kira ini tadi kira itu hanya Paulus yang bisa fitnah Yesus, tapi John juga fitnah Yesus. Dia menyatakan Yesus makan babi. Kamu menyatakan Yesus makan babi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, ini udah malam nih, larut nih. Oke, saudaraku, minta maaf ya semua ya, terutama sama Yordan. Iya. Banyak belajar lagi Yordan ya. Sama-sama. Oke ya. Terima kasih. Oke, semoga kamu diberikan hidayah ya. Baik. Jadi gini, aku mau nanya sama Bang Yordan, apakah memang masih dilakukan daripada ke-Yahudian itu bahwasanya dalam memasuki dalam tempat ibadah sama seperti yang dilakukan oleh Harun dan Musa, membaca kaki dan mencuci tangan. Mencuci tangan dan kaki. Sama seperti yang dilakukan umat Islam seperti berwudu pada saat ini. Bang Bulu Kepek, jangan keluar dulu, ada mencerdaskan. Aduh kenapa saya naik kasih menceret ini, saya ngantuk kali pun. Ngapain dinaikkan? Iya, bentar lagi saya tendang lagi si menceret itu. Aduh. Sebentar ya, kalau saya ada si mencret ini saya harus pakai Roh Kudus. Aduh sakit. Shalom, selamat malam. Apa sih mencret? Iya, kenapa mencret? Pendeta HK ini salam, selamat pagi. PDT, pendeta HKBP. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Muslim atau Kristen ini? Ini PDT berarti Muslim, pendekar dia tauhid ya. Maaf. Pendekar tauhid dia. Anda ini kakek-kakek udah kacamata entah kemana, ini mana nampak lagi. Aduh si mencret lagi, aduh malu sekali saya. Mencerdaskan, boleh nggak mood ini yang mencerdaskan. Selamat malam Bang. Malam. Saya sama si mencret nih. Iya, kita bahas aja harga cabai berapa, cabai keriting berapa, cabai rawit berapa, mencerdaskan hari ini. Anda mau makan cabai? Mau berapa kilo? Habis itu nggak ada ininya, nggak ada perkembangan. Malam-malam Anda tanya cabai sama saya. Mencret mau bahas apa? Ya udah harga. Mau bahas apa lagi lu? Saya tidak mau membahas apa yang menjadi masalah di dalam pemikiran Anda. Saya membahas apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tapi cuma sebentar, saya mau istirahat juga ini. Apa yang tertulis? Kamu mau berdiskusi dengan siapa? Dengan orang Islam saja ya? Bebas. Saya kapasitasnya di sini seorang Kristen. Anda kan Islam. Bebas. Kamu sudah jinak sekarang ya? Aduh sakit kali perut. Gue gak kuat udah. Kamu sudah jinak ya sekarang kulihat-lihat. Yang bilang saya galak siapa? Saya yang bilang kamu. Jordan nggak apa-apa Jordan. Lu tadi ngomong kan, kamu dengan Muslim aja. Tapi lu jangan pergi karena begitu dia bawa PL. Enggak, karena kenapa? Kalau dia mulai bawa PL ya kan, dia ngakuin, nah polisinya lu.
Saya 10 menit saja, 10 menit saja. Ngapain lu yang ngatur ini komal orang? Udah ngomong lu. Bang Jero, Bang Jero. Saya mau mengatakan begini. Tadi di Komal Singa pun gitu juga, siap mencerdaskan masuk Don Juan. Aduh, pusing kepala saya. Pokoknya mereka berdua itu suka-suka hati mereka lah berdua itu. Kata si, merasa pasangan serasi mereka itu. Kata si Bebili, ini orang yang sama ini orang yang sama ini katanya. Tapi kepalaku kalau ada si Benceret ini. Penilaian orang itu masih mending Don Juan katanya. Tapi gue baru tahu lu dulukannya si mencerdaskan Mencret baru malam ini. Kenapa dipanggil Mencret? Saya yang panggil Mencret. Oh. Si Billy pun tadi bilang begitu juga yang tadi. Iya, dari saya itu Mencret. Mencerdaskan. Gini. Kita mulai gini dulu deh. Pukulan Roh Kudus pakai tenaga dalam Anda itu. Gini aja. Ya, ini ringan-ringan aja. Menurut lu PB bisa berdiri dengan sendirinya nggak tanpa PL? Yang dasar-dasar aja kita. PB itu firman Allah. Firman Allah itu bersifat haknya Allah. Perjanjian baru juga haknya Allah. Pertanyaan gue, BB bisa berdiri dengan sendiri. Gini. Enggak, kalau PL firman Yahudi kan punya, ya kan. Gini deh, dari Muslim, ya kan. Muslim kan punya Islam, ya kan, kitab sucinya Quran, berdiri dengan sendiri, ya kan. Terus Yahudi punya Torah. Nah, Kristen punya apa? Kristen punya Alkitab, firman Tuhan, firman Allah. Di dalamnya apa aja? Di dalamnya firman Tuhan semua, firman Allah. Terdiri dari apa? Dari 4 gospel? Itu kan plus? ada tidak firman Allah. Inilah khusus untuk kitab suci orang Israel. Ini khusus untuk kitab suci orang Kristen. Ini mencret karena di dalam narasi Paulus ada disebut kata Injil di situ. Sebab Injil yang kuberitakan bukan Injil yang berasal dari manusia. Injil di sini yang mana mencret? Injil di sini semua yang tertulis di dalam Alkitab. Itu kabar gembira dari firman Allah. Itu lama-lama gue tersukin tuh ya. Ya saya sengaja umpan-umpan gitu. Memang enak kerjain kalian. Mata lu soek. Aku si mencret sakit kepala, aku mau tidur saya. Ada si mencret ini. Entah apapun baru saya naikin si mencret ini. Enggak, ini baru mencerdaskan ceritanya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Injil siapa yang akan diberitakan? Jawab dulu. Kabar gembira, yaitu firman Tuhan. Iya, apakah Injil Yohanes atau Injil Lukas atau Injil Matius gitu loh. Firman ilahi itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa Anda membatas-batasinya? Baik. Gini. Udah jelas-jelas. Saudara jangan terlalu serius ini. Anda membatasi dia. Ini bodoh, dia bodoh cuma pretending smart. Baik, ya. Mencret gini. Kalau Anda katakan Alkitab itu adalah Injil seluruhnya gitu kan. Pernahkah Torah itu disebut Injil? Pernahkah Yesaya itu disebut Injil? Yeremia disebut Injil? Mazmur itu disebut Injil? Tolong tunjukkan ayatnya. Hakikat firman Allah itu tidak perlu disebut. Inilah kabar gembira. Inilah kabar firman Allah yang bukan kabar gembira. Tidak ada itu. Iya. Semua itu warta kerajaan surga. Gimana? Tidak mungkin tidak ada kepalanya. Kalau nggak ada kakinya. Alkitab itu berdiri sendiri tanpa bersandar kepada kitab umat orang lain. Alkitab tidak pernah terpisah dari perjanjian lama. Perjanjian lama tidak pernah terpisah dengan perjanjian baru. Itulah Alkitab. Torah berdiri sendiri. Iya. Itu yang disebut Biblos. Biblos itu isinya memangnya umat Kristen ini perjanjian lama tidak yang percaya Alkitab. Disatukan namanya Biblos. PA. Gini, mencret gini, pertanyaan gampang aja nih, mencret logika ini. Itu kan ada yang namanya Injil
ada yang namanya Injil-Injil apokrifa, seperti yang disebutkan oleh saudara Yordan tadi. Ada yang namanya Injil Maria, Maria Magdalena, Yudas gitu kan, Petrus, Injil Barnabas. Kenapa hanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang diambil ketika dikanonikan? Kehendak firman Allah itu memang begitu. Masa Anda mau kurangi atau tambahin? Oh ya udahlah. Iya kan? Aduh. Pertanyaannya kelas pon, ya kan yang naruh di situ. Kelas pon, ditanyainnya pertanyaannya kelas olimpiade. Kisah Gatot Kaca iya, atau kisah maaf. atau kisah Konoha di dalamnya. Buang-buang energi. Kenapa ditinggalkan itu? Apa? Kenapa Tinggalkan ini, Bang? Kisah Hercules dalamnya. Hercules kan hebat, Bang. Kenapa Anda enggak sebut itu juga? Hercules kenapa Hercules? Nyeleneh Anda ini. Maksudnya Hercules ngapain ke Hercules? Itu tokoh-tokoh di dalam legenda cerita. Iya, kenapa emangnya Hercules? Apa? Kenapa emang Hercules? Ya enggak kenapa-kenapa. Kalau karena gue bahas Injil, ngapain lo lari ke Hercules? Aduh sakit. Itu kan tokoh di luar firman Allah. Menjelaskan. Gue mau tanya. Oke, gue mau tanya. Kalau Kak Ros itu apanya Upin Ipin? yang bilang Injil Maria itu Injil siapa? Kan Anda. Kenapa Anda enggak ambil? Yang bilang Injil Barnabas itu siapa? Di dalam perspektif iman Kristen, tidak kenal namanya firman Tuhan. Injil Barnabas tidak ada itu. Makanya saya tanya tadi, sejak kapan dikanonisasi? Itu bukan Injil. Injil yang sesungguhnya adalah yang dikanon oleh kehendak Tuhan itu sendiri. Yang mana aja? Yang mana aja? Jordan gambar apaan itu Jordan? Itu kan pikiran Anda kan bersifat manusia yang terbatas. Iya, mencret. Yang mana-mana aja Injil yang dikanon itu. Semuanya kehendak Tuhan. Ya udah, yang mana-mana aja yang mengkanon Injil itu, yang Injil yang dikanon itu yang mana-mana aja. Di goa itu juga yang mana-mana yang dipungut ya suka hati dia kan. Yang mana itu? Apa yang dimaksud Injil sinoptik coba? Coba sebutin Injil sinoptik. Ada berapa? Anda kalau mau belajar aja sendiri. Saya kan sudah beriman. Saya kan sudah Kristen sejak sebelum saya diciptakan di dalam rahim orang tua saya sudah Kristen. Ini menarik. Tanya, itu kan lu sejak dari dilahirkan. Sekarang gua tanya sama lu. Yesus jadi Tuhan pada saat di dalam rahim Bunda Maria atau setelah dia brojol? Hakikat ilahi, hakikat Tuhan itu sejak kekal sampai kekal. Kenapa kamu batasi dia? Lahir secara fisik itu ya. Bang Jeru yang menjadi manusia. Bang Jeru, kayak gini loh, pernyataan dia barusan mengatakan dia Kristen sebelum dilahirkan. Saya jadi teringat seseorang perkataan gitu yang dianggap rasul. Iya. Ya Bapak yang memilih aku sejak dari kandungan. Sejak kapan Bapak memilih dia? Saya kapasitas di sini bukan untuk menjadi rasul, bukan. Dalam konteks enggak gini. Saya teringat. Gini aja. Saya mempercayai Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Mencet. Ya udah. Siapa Tuhan itu? Yesus maha kuasa enggak? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia terbatas. Maha kuasa atau enggak? Gua tanya, jawab maha kuasa. Menggantikan domba jantan yang tak bercela. Enggak ke situ. Tuhan maha inti kuasa. dari iman Kristen. Iya, Tuhan maha kuasa. Gue tanya intinya dari keyakinan Kristen, Tuhan maha kuasa enggak? Tuhan maha kuasa kan sejak kekal sampai maha menciptakan enggak? Maha menciptakan enggak? Maha menciptakan. Bersifat kekal. Iya, maha menciptakan enggak? Kalau kekal itu maha menciptakan apa tidak? Gua nanya lain, dia maha kekal. Maha menciptakan enggak? Ditanya lagi. Iya, oke, sepakat ya, maha menciptakan langit dan bumi beserta isinya, betul? Ya iyalah, masa setengah? Ya iya. Berarti di dalamnya termasuk menciptakan gue, lu, semua yang ada di sini kah? Ya, kita yang manusia, termasuk yang menciptakan rambut Yesus, termasuk yang menciptakan keilahian Yesus, semua itu yang menciptakan itu, yaitu Sang Firman, yaitu Bapa. Iya. Kan? Yesus menciptakan bumi, langit dan seisinya. Yesus menciptakan langit bumi dan seisinya, termasuk menciptakan menciptakan gue, menciptakan semua yang ada di sini. Keilahian Yesus yang berkuasa. Termasuk daging Yesus ya Maria. Dari Roh Kudus. Iya, udah cerewet. Iya.
Menciptakan Maria juga, ya kan? Terus betul Ya kan? jangankan Sepakat, Maria, menciptakan. debu tanah yang bergeser tuh kan. Iya. Kapan daun itu jatuh, ya itu firman Allah semua itu. Lu jangan baca. Mereka bergoyang rumput-rumput, bergoyang ke kiri, ke kanan. Itu mereka bergerak sesuai firman Tuhan. Iya. Tidak ada satu kehendak pun yang mengatur mereka. Kehendak Tuhan. Iya. Lu jadi ceramah ini kebaktian di gereja. Udah sepakat kita menciptakan langit dan bumi, Yesus, ya kan? Beserta isinya. Enggak apa-apa Bang Jelu. Misalkan gue, misalkan Bunda Maria aja Bang Jelu. Saya bagian kolektor. Bang Jeru ini Bang Jeru ini komo saya serahkan ke Bang Jeru, saya mau tidur dulu, ngantuk sekali saya ini. Iya Bang Bulu. Iya, yuk. Minta aja sama host jadi moderator ya, Bang ya. Masih ada tuh. Yuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Udah, tadi sampai mana tuh? Yesus menciptakan mencret langit dan bumi. Mencret, see you goodbye mencret ya. Aduh. Ya, brother. Saved by the bell. Saya juga mau istirahat nih. Mau kemana lu? Istirahat. Istirahatnya di mana? Di surga? Apa di mana? Ketika kita dikasih waktu. Jawab dulu tadi, benar kan? Iya, udah. Berarti Yesus menciptakan Maria masih juga. Dikasih waktu. Itu adalah surga yang kita nikmati. Surga itu bukan tempat di mana yang seperti yang Anda bayangkan. Emang lu yakin masuk surga? Gue yakin. Tempat saya yakin, terakhir, ya, itu surga. Lu so yakin lu. Yakin karena baca berangkat Wahyu semua 7 dari nomor keyakinan. Enggak. Cuman 144.000 itu juga dari orang Israel, 12 suku Bani. Pertanyaan gue, pertanyaan gue, dari 12 itu karena Anda membayangkan di surga itu ada materi. Lu Bani apa? Lu Bani apa? Bani Maluku, Bani Sulawesi, atau Bani goblok? Ya, dengerin dulu, jangankan 400 sekian yang Anda ketahui. Ya, cuman 12 murid Yesus di situ ya. Iya kan? Apakah cuma 12 murid Yesus? Mata lu Bang Jeru ini bahas apa Bang Jeru? Kalau ngomong data. Semua miliaran orang di dunia ini. Iya kan? Bahas apa? Ya. Bang Jeru bahas apa? 12 suku Israel yang ada di surga. Dia masuk surga, Jordan. Dia itu 12 suku Israel. 12 suku Israel masuk surga. 12 murid Yesus masuk surga. Dulu cuman yang termateraikan itu cuma 140. Bukan kata gue. Iya, tahu saya. Kita punya 144.000 yang iya tahu saya loh. Termateraikan. Itu pun dari Bani Israel. Nah, lu sekarang Bani apa? Bani Tarwutu. Itu ajaran. Bani jalan tol. Bani apa lu? Saya. Bani Targum. Saya. Bani Targum. Saya Bani Kristen.